يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu meraih hidup sukses dengan mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, amati cara hidup Nabi Muhammad SAW, tiru, maka kita akan sukses. Dan alhamdulillahnya ajaran Nabi semuanya mudah. Urusan makan, urusan minum, ya sampai mohon maaf, hubungan suami istri diajari oleh Nabi Muhammad SAW. Betul ya? Cara memperlakukan bayi diajari oleh Nabi Muhammad SAW. Semua hal, pakai baju diajari oleh Nabi Muhammad SAW. Oh tiap hari ya pakai baju, buka baju, ya kan? Cara pakai celana diajari, ojo ngadeg, duduk. Wah kita suka berdiri kan, akhirnya gelundung itu. Jatuh, kalau enggak soek celananya ya. Duduk santai, pakai pelan-pelan, dinikmati. Enggak ada kemurungsung, enggak ada tergesa-gesa. Mudah ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tergantung jenengan, tergantung saya. Mau hidup kita senang atau tidak. Kalau mau senang, yuk mulai pelan-pelan belajar nyontoh Nabi Muhammad SAW. Siap nyontoh Nabi? Satu demi satu. Kan ya lumayan toh ya. Misal kita, udah kalau gitu, Yai, Habib, Ustadz, Guru, saya tak belajar bangun tidur nyontoh Nabi. Praktek selama seminggu, sepekan, seahad. Sejumat, coba tak ceknya. Rasanya gimana ya? Mulai kumpulkan. Bangun tidur seperti Nabi Muhammad SAW. Praktek, bangun duduk dulu, zikir dulu gitu ya. Istrinya yang kaget. Pak, ini kamu asli atau kesurupan? Itu nanti akan ada perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Praktekkan saja. Akan ada perubahan yang luar biasa. Makan, nanti naik dari mulai bangun tidur kan bergeser tuh ya. Oh kalau pagi-pagi gini Nabi SAW ngapain? Oh kalau ketemu istri, mohon maaf. Nabi itu setiap pagi nemuin istrinya dan istrinya didoakan. Lah kamu nih para suami ini kalau ketemu istri tidak didoakan, oh disawang toh iki senggara mumet gitu ya. Oh itu kok doa itu ya, itu jadi doa. Nabi itu istrinya didoakan. Udah istri Nabi tetap didoakan dan ditanyakan. Gimana kabarnya? Ditanyakan. Terus kamu etok-etok gitu ya. How are you darling? Ya, this morning ya kan. Piye awakmu, esok seger, sehat. Tumben dia. Senangkan itu pagi itu istri dengan cuman sepatah dua patah kata. Akan banyak keajaiban. Nah kenapa sekarang hidup ini banyak ruwet? Karena enggak mencontoh Nabi. Dan dianggap mencontoh Nabi itu wangel. Ini kerjaannya wali, ini kerjaannya kiai, ini kerjaannya ustadz, ini kerjaannya habib. Sorry bro, itu kerjaan muslim. Siapapun muslimnya mau senang ya contoh Nabi. Kalau kiai urusannya nyebar ilmu. Ya nyebar ilmu. Para ulama nyebar ilmu. Tapi kalau yang diajarkan Nabi kan hal-hal yang sederhana.
Bukan yang ruwet-ruwet, bukan terus mikir bagaimana putusan hukum, itu urusannya ulama. Kan cuma masalah bangun tidur, makan, jalan, bagaimana berdagang. Makanya dagangnya Nabi SAW itu susah dikalahkan. Aneh loh ya. Nabi Muhammad SAW itu kan dari kecil kerjanya ternak kambing. Ya, ternak kambing. Tapi ketika terjun meloncat dari menggembala kambing ya, menggembala kambing, loncat menjadi apa bahasanya ya, bawa dagangannya orang dijualkan. Apa itu? Reseller, ya, reseller. Nabi Muhammad SAW itu pedagang tapi reseller, ekspor impor. Berangkat, kulaan, ya tapi enggak pakai duit. Siapa yang mau saya jualkan barangnya, kan begitu. Bahkan kalau Rasul enggak sempat nawari, ditawari, tulung dolno. Banyak itu barangnya, bawa ke luar negeri. Sampai di sana habis, terus kulaan barang yang di sana dibawa ke Mekah. Sampai di Mekah, belum sempat parkir udah habis. Ilmunya apa? Strategi marketing? Enggak. Memperbanyak sales? Enggak. Iklan yang gencar? Enggak. Ngapain? Jujur. Setiap ketemu orang senyum, yang ini jangan dibeli kurang bagus, yang ini bagus. Ya, jujur. Kemudian enggak rakus, ya enggak rakus, berpikir pada omset dan keterlanjutan bisnis. Nah kalau sekarang, yang penting laku. Wah ngapus titik gak apa-apa beb gitu ya. Ya nyerempet-nyerempet haram titik kan gak apa-apa, habis itu kan bantu majelis haramnya hilang, ngawur kamu. Ini setannya bekerja dengan baik gitu. Setannya bekerja dengan baik. Ilmunya jujur, orangnya menyenangkan. Sehingga ketika ketemu tuh orang gak mikir lagi. Lah wong ketemu beliau saya udah seneng kok. Masalah barangnya itu lebih mahal dari yang lain pun saya akan beli, apalagi ini lebih murah. Ngapunten J Mas, ini kalau yang baca contoh mas-mas insya Allah masuk. Pernah makan di warung? Pernah. Nah, terus yang juali menyenangkan. Ya kadang-kadang rasanya itu dibandingkan warung lain rasanya kalah. Warung ini rasanya standar, warung lain rasanya lebih enak. Tapi warung ini yang jualan menyenangkan. Kamu kalau ke sana karena masakannya atau karena yang jualan? Betul ya? Sehingga apa? Kamu butuh teman untuk bicara, untuk ngobrol sambil nyemil, sambil makan. Sehingga bayar lebih walaupun rasanya standar. Kamu bayar lebih mau, kenapa? Orangnya menyenangkan. Nah itu ilmu dagang yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ya, jujur, menyenangkan, friendly, asyik gitu ya. Sehingga orang itu yang ditunggu-tunggu kapan beliau datang. Kapan beliau datang? Beliau datang, mana barangmu dibeli. Terjadi hubungan yang saling menyenangkan. Ini kalau ilmu dagang ini kita pakai kira-kira sukses atau enggak sukses? Sukses. Gak usah pakai strategi marketing yang kalimat ini, kalimat itu, cukup ngomong sing ape, jujur, menyenangkan. Nah itulah ilmunya Nabi Muhammad SAW. Bisa ditiru langsung, gak usah nunggu besok. Gak pakai pelajaran yang sulit, semuanya mudah. Din sahal, agama itu mudah. Alhamdulillah. Ini ilmu yang saya dapatkan beberapa hari ini itu. Jadi selama ini mungkin setan begitu ahli membohongi saya. Mengatakan jadi wali itu susah. Jadi wali itu berat. Niru nabi itu angel. Itu setan. Niru nabi itu hal yang paling mudah. Niru orang lain itu angel tuh. Bapak gimana syarat suksesnya? Wah tokonya harus begini. Wangel men loh ya. Kakek modal. Gimana cara sukses menurut Nabi Muhammad SAW? Ya kamu kalau kerja itu kamu jujur, niatkan untuk menyenangkan orang tua, sholatnya 5 waktu yang rajin dan berjamaah. Saya tadi kedatangan tamu orang-orang Yamaha.
Terus cerita, Beb, itu ada satu di sono ya, saya nggak usah sebutkan ya. Nah, nanti kan saya ikut mempromosikan, aku udah dibayar kok ya. Enggak enak saja ya, enggak enak. Karena saya belum minta izin untuk nyebutkan lokasinya ya. Itu dealer yang satu itu sistemnya di dunia mungkin cuma dia yang punya. Saya keliling belum pernah ketemu. Padahal ini kepala direktur salesnya itu. Gimana Pak? Dia semua karyawannya dikasih buku absen. Dan itu wajib diisi. Buku absennya adalah absen sholat 5 waktu. Tapi harus jujur. Duhur mau sholat apa enggak? Sholat, set, jamaah, catat gitu. Subuh, telat, nulis telat ya. Harus jujur. Nah itu anehnya dealer ini, dealer yang paling laris. Enggak pakai strategi marketing macam-macam, cuman karyawannya disuruh sholat 5 waktu dan di absen betul. Nah kalau nanti penjualan itu dari kelompok ini kok menurun, dicek tuh buku absennya. Oh iya nih kamu subuhnya berapa kali nih telat nih, maka nih penjualan menurun. Nah coba awakmu cekkan. Nah, mulai itu ya, seminggu bolong jamaah berapa kali? Oke tapi bolong terus Beb gitu ya. Karena janji Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu sholat dan sabarlah. Kami enggak pernah minta rezeki dari kamu, artinya kami enggak minta kamu ngasih rezeki keluargamu orang lain, enggak. Kami yang kasih rezeki, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmunya Nabi Muhammad SAW. Nah kalau dicek ternyata sholatnya bagus, tapi kok penjualan menurun, cek berikutnya. Hubunganmu sama orang tuamu seminggu ini bagaimana sebulan ini? Kalau hubungannya kurang mesra sama orang tuanya atau kurang akrab atau kurang baik, ya itu sebabnya perbaiki. Cuman itu sholat sama birrul walidain. 2 jurus ini dipakai, suksesnya itu Beb luar biasa. Dan di showroomnya tuh biasanya kalau di tempatnya Yamaha kan Yamaha yang terdepan bla bla. Kalau dia enggak, jangan lupa sholat. Ya jangan lupa sholat. Dan berhasilnya luar biasa. Pernah kita buat jadwal gitu? Belum? Subuh, telat 30 menit dari waktu terbitnya matahari. Ini orang telat ini. Mungkin jenah bablas ini ya. Terlambat. Dalam seminggu ternyata subuh bablas, sehingga kepolen gitu ya. Tekan zuhur gak sholat. Ya coba kita perbaiki itu. Iya perbaiki, sholatnya diperbaiki. Terus sama orang tua, oh ya seminggu gak mesem mbek mbok, kan kurang ajar nih. Seminggu kok kurang senyum sama orang tua, wah saya kok gak belikan sesuatu yang nyenangkan orang tua, cek itu, perbaiki semua. Nanti yang namanya dunia itu gampang gitu loh. Dunia itu gampangnya luar biasa, ada aja caranya Allah ngasih itu. Mudah, karena kita nyontoh Nabi Muhammad SAW. Enak tuh? Pilih mana? Teori-teori yang ruwet-ruwet atau yang gampang ini? Sholat gampang atau susah? Gampang. Wong tinggal cium tangan orang tua, ngambungnya dahinya orang tua, nyenengkan orang tua, kan mudah tuh ya. Orang tua tuh dibohongi aja seneng kok. Masya Allah Bu Ayu nih, Masya Allah. Padahal kamu bohong, betul kan ya? Orang tuamu udah gak cantik lah, lagi mungkin sudah tua, luar biasa. Masya Allah kok tambah Bu, Masya Allah, ngapusi. Tapi orang tuanya tahu dibohongi, seneng iso ya wamu. Seneng orang tuanya. Itu merubah algoritma langit bekerja saudara-saudara. Berubah itu nanti. Ya hidup kita akan berubah karena mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus
menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan tentang bagaimana cara agar hidup kita sukses dalam segala bidang, sukses dunia maupun akhirat. Kunci agar kita bisa sukses di dunia maupun di akhirat adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dalam segala aspek kehidupan sudah beliau contohkan. Kita tinggal mempelajari dan menirunya. Misal bagaimana cara makan, cara minum, cara tidur dan bangun tidur, bagaimana cara bermasyarakat, dan bagaimana cara sukses dalam berdagang, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh. Cara sukses dalam dunia bisnis. Rasulullah SAW adalah wirausahawan yang sukses dan seorang pengusaha sejati. Keteladanan beliau dalam berdagang menjadi contoh para sahabat dalam berwirausaha. Beliau senantiasa mengedepankan sikap jujur, ikhlas, dan profesional dan menyenangkan. Rasulullah SAW menjalankan usahanya dengan mengimplementasikan prinsip kepuasan pelanggan, pelayanan yang unggul, serta kejujuran. Rasulullah SAW mengajarkan kita dalam meraih sukses dalam sebuah usaha agar selalu jujur, niat untuk menyenangkan orang tua atau birrul walidain, serta sholatnya yang rajin dan berjamaah. Itu sebagian rahasia sukses Rasulullah SAW di bidang bisnis. Kita tinggal meniru beliau. Jadi kalau pengen sukses dunia dan akhirat, contohlah Rasulullah SAW. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus sampaikan. Dan mudah-mudahan segala hajat baik kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Segala masalah yang mampir dalam hidup kita segera dihilangkan, diganti dengan hidup yang berkah, penuh dengan ketaatan, kebahagiaan, dan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.